Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat datang dan selamat belajar kembali pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Kembali Pak Surbakti akan melanjutkan pembahasan materi persamaan eksponen. Jadi persamaan eksponen yang akan kita bahas yaitu persamaan eksponen bentuk yang keempat, di mana persamaan eksponen bentuk yang keempat dinyatakan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi bentuk umumnya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya, untuk bentuk yang keempat ini basisnya berbeda ya, bahwa basisnya berbeda, A tidak sama dengan B. Kemudian diberikan lagi syarat bahwa basis harus lebih besar dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Jadi ketiga syarat ini terpenuhi, maka persamaan eksponen bentuk yang keempat ini penyelesaiannya dapat kita pandang dengan memandang bahwa fx sama dengan 0. Supaya lebih jelas, Pak Surbakti berikan contoh. Misalkan, contoh yang pertama, nilai x yang memenuhi persamaan. Kalau kita perhatikan, 2 di pangkat 3x kurang 6 sama dengan 3 di pangkat 3x kurang 6. Basisnya berbeda, basisnya lebih besar dari 0, dan tidak sama dengan 1. Kemudian eksponensialnya sama, fx sama dengan fx, sehingga penyelesaian dari soal seperti ini itu tinggal membentuk eksponensialnya sama dengan 0. Jadi untuk fx sama dengan 0, tentunya 3x kurang 6 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Ya, sangat sederhana ya para pelajar smart bagaimana menyelesaikan persamaan eksponen di dalam bentuk yang keempat. Artinya apa? Ketika kita memperoleh nilai x sama dengan 2, kita substitusi ke soal, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Misalkan Pak Surbakti substitusi x sama dengan 2. 2 di pangkat 3 kali 2, 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Tentunya 2 di pangkat 0 sama dengan 3 di pangkat 0 sama dengan 1. Jelas ya pelajar smart? Baik, contoh yang kedua tetap sama ya. Karena kalau kita perhatikan basisnya sudah memenuhi syarat dari bentuk umum, sehingga persoalan tinggal eksponensialnya dengan memandang eksponennya sama dengan 0. Maka penyelesaian dari soal yang kedua ini, x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Tentunya berubah menjadi persamaan kuadrat. Kita faktorkan, tentunya faktornya ini sama dengan x dikurang 2 ya. X dikurang 2 dikali x kurang x kurang 4 sama dengan 0. Karena kalau kita kali sama dengan 8, dijumlah sama dengan negatif 6, maka nilai x yang memenuhi x pertama sama dengan 2 dan x yang kedua sama dengan 4. Ya, jadi opsi yang benar adalah opsi D. Jelas ya para pelajar smart bagaimana langkah menyelesaikan persamaan eksponen bentuk yang keempat. Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan pembahasan persamaan eksponen bentuk yang kelima. Baik pelajar smart, kita lanjutkan bentuk yang kelima. Bentuk kelima dari persamaan eksponen dinyatakan dalam bentuk A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Jadi bentuk yang kelima ini sering juga disebut bentuk persamaan eksponen yang dapat dirubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi tugas kita adalah bagaimana memisalkan persamaan eksponen ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat supaya lebih sederhana dan dapat diselesaikan. Jadi supaya lebih jelas, Pak Surbakti berikan contoh yang pertama.
himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 di pangkat 2x kurang 12 dikali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0 adalah, iya, jadi kalau ada bentuk soal persamaan eksponen seperti ini, kita bentuk ke dalam bentuk umum. Kita bawa ke dalam bentuk umum, di mana bentuk umumnya pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi, 2 pangkat 2x, ini dapat Pak Surbakti tulis 2 di pangkat x, ya, di pangkat 2, dengan menerapkan sifat yang ketiga. Ya. A pangkat M di pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Ingat bahwa perkalian dalam matematika komutatif, ya. Bahwa M kali N sama dengan N dikali M. Kemudian dikurang 12 dikali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan, bentuk dari 2 pangkat X ini, supaya lebih sederhana kita misalkan ke dalam variabel P. Misal 2 pangkat X sama dengan P. Maka soal kita berubah menjadi P pangkat 2, P kuadrat dikurang 12 kali P atau 12P ditambah 32 sama dengan 0. Berubah menjadi persamaan kuadrat dengan variabel V. Tentunya himpunan penyelesaiannya dapat kita selesaikan dengan cara memfaktorkan dari persamaan kuadrat tersebut. Faktor dari P kuadrat kurang 12P tambah 32 tentunya itu sama dengan P kurang 4 dikali dengan P dikurang 8. Karena kalau kita kali harus sama dengan 32, dijumlah sama dengan negatif 12. Jadi P yang pertama kita peroleh sama dengan 4 dan P yang kedua sama dengan 8. Tadi kita memisalkan bahwa P itu sama dengan 2 pangkat X. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaian atau nilai dari X yang memenuhi dari persamaan eksponen pada soal yang pertama. Jadi dapat Pak Surbakti tulis untuk P sama dengan 4, ya. Untuk P sama dengan 4 itu artinya 2 di pangkat X sama dengan 4. Atau dapat Pak Surbakti tulis 2 di pangkat X sama dengan 2 di pangkat 2. Dalam persamaan eksponen, kalau basisnya sudah sama, basis dapat kita coret dan persoalan tinggal eksponennya atau pangkatnya. Jadi dari sini kita peroleh nilai X sama dengan, nilai X sama dengan 2. Untuk P sama dengan 8, ya. P sama dengan 8 tentunya itu berarti 2 di pangkat X sama dengan 8 atau 2 di pangkat X sama dengan 2 di pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita coret basis sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi sama dengan 3. Ya, dengan bahasa lain, 2 di pangkat berapa sama dengan 8? Tentunya 2 di pangkat 3. Maka himpunan penyelesaian dari 2 di pangkat 2x kurang 12 dikali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0 adalah 2 dan 3. Jelas ya, pelajar smart? Baik, Pak Surbakti akan berikan contoh selanjutnya supaya para pelajar smart semakin mengerti bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen yang dapat dirubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya, contoh kedua dari bentuk yang kelima, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 di pangkat 2x kurang 5 dikali 2 di pangkat x tambah 1 tambah 16 sama dengan 0 adalah, ya jadi langkahnya sama ya. Ya, jadi langkah awalnya kita rubah dulu bentuk 2 di pangkat 2x ini ke dalam 2 di pangkat x di pangkat 2. Karena kita melihat bentuk bahwa yang dimisalkan nanti adalah 2 pangkat X. Kemudian dikurang 5 dikali 2 pangkat X tambah 1 itu memenuhi sifat yang pertama. Ya. Memenuhi sifat yang pertama bahwa
A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Sehingga 2 pangkat X tambah 1 dapat kita bentuk 2 di pangkat X dikali 2 di pangkat 1 atau dikali 2 ditambah 16 sama dengan 0. Jelas ya belajar smart? Jadi 2 ya, 2 di pangkat X kuadrat dikurang 5 dikali 2 tentunya kurang 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Jadi jelas dari sini kita misalkan ya, misal P sama dengan 2 pangkat X, tentunya soal kita berubah menjadi P kuadrat. 2 pangkat X kuadrat tentunya menjadi P kuadrat dikurang 10 kali P atau 10P ditambah 16 sama dengan 0. Berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat, kita tentukan faktornya untuk mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat dengan variabel V. Tentunya faktor dari P kuadrat kurang 10P tambah 16 itu adalah V dikurang 2 dikali P kurang 8 sama dengan 0. Karena kalau kita kali sama dengan 16 dijumlah sama dengan negatif 10. Ya. Jadi dari sini kita peroleh P yang pertama sama dengan 2 dan P yang kedua sama dengan 8. Jelas ya, pelajar smart? Ya, jadi untuk P sama dengan 2 ya. Untuk P sama dengan 2 itu berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Maka kita peroleh X sama dengan 1 ya. Karena 2 pangkat berapa sama dengan 2? Tentunya 2 pangkat 1. Kemudian untuk P sama dengan 8, seperti contoh yang pertama tadi, ini 2 pangkat X sama dengan 8, atau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Kita coret basisnya. X sama dengan 3 ya. Ini prosedural ya, tapi kalau pelajar smart sudah memahami 2 di pangkat berapa sama dengan 8, tentunya langsung aja X sama dengan 3 juga dapat ya. Dapat kita berikan solusi. Baik pelajar smart, maka nilai himpunan penyelesaian nilai X yang memenuhi dari persamaan 2 di pangkat 2X kurang 5 dikali 2 pangkat X tambah 1 tambah 16 sama dengan 0 adalah bilangan 1 dan 3. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Opsi yang benar adalah opsi C. Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti sampaikan dapat dipahami dan nantikan lanjutan dari video pembelajaran persamaan eksponen bentuk yang kelima ini. Di dalam video selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang lebih kompleks yang sering keluar di dalam soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan dapat dipahami dan tetap dukung kami channel Matematika Pak Surbakti dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu kembali dan selamat belajar.